Meski sabarmu tidak seperti ibu peri, tapi kasihmu selalu sejati, terbukti dengan setelah memarahi, engkau akan sibuk menyesali diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda. Follow keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Sari-sari apa yang gak cantik? Sariawan. Iya bener banget, kalau udah sariawan rasanya males banget ngapa-ngapain. Kadang-kadang cuma mau nyuruh anak aja tuh kayak lebih emosi ya teman-teman. Ada yang sama gak? Kayak Bun Ai nih hari ini tiba-tiba sariawan, itu perih banget sih. Tapi Bun Ai coba untuk dubbing, dan kalau nanti dubbingnya kedengeran kayak orang marah-marah, mohon maaf ya. Apa kabar di tanggal 21 ini? Mudah-mudahan para bunda, baik yang bekerja ataupun yang di rumah, selalu memiliki hati yang istimewa untuk menerima kondisi bahwa sekarang dan kemarin tidak lagi sama. Kemarin tuh waktu kita masih gadis ya, jadi mulailah terima kondisi kita emang udah beda sekarang. Mau nggak mau kita emang udah ada anak, udah nggak gampang me time, udah nggak bisa sedikit-sedikit lemah gitu kan. Karena ada anak yang memang harus melihat bundanya itu selalu jadi tangguh meskipun kadang bahagia belum tersentuh. Nah untuk hari ini Bun Ai tuh mau masak yang simple aja ya, karena selain si sariawan tadi, ini pas banget Bun Ai hari pertama datang bulan teman-teman. Jadi kayak lagi mager-magernya gitu. Nah ini Bun Ai mau bikin spaghetti aja, semuanya serba simple, bumbunya serba instan. Kadang-kadang ya masakan kayak gini yang instan, yang simple itu anak-anak malah doyan banget. Meskipun jujur ya, pastinya masak kayak gini tuh budgetnya lebih mahal dibanding lauk biasanya. Udah gitu kan kadang-kadang cuma buat sekali makan, meskipun ternyata untuk bumbunya tuh masih sisa. Jadi nanti bumbu spagettinya ini mau Bun Ai bikin lauk di keesokan harinya. Nah kalau masakan simple kayak gini sih rasa-rasanya teman-teman gak usah di-share, udah paham semua ya. Karena emang Bun Ai pakai spaghetti instan, bumbunya juga instan. Bun Ai beli spaghetti itu kalau nggak salah harganya 8.000, untuk bumbunya Bun Ai beli 15.000. Terus Bun Ai pakai daun bawang belinya 2.000 rupiah. Terus Bun Ai juga pakai sosis Kenzler lagi promo harganya 7.000. Nah ini Bun Ai lagi nyuruh anak Bun Ai buat ngejemur lap microfiber. Teman-teman serius ya, ini lap microfiber Bun Ai recommended banget. Harganya itu cuma 1.500, tapi dicucinya gampang, minyak keserap itu cepet banget. Jadi Bun Ai senang banget sih sama si lap microfiber. Bun Ai itu awalnya beli sekitar 20, tapi sampai sejauh ini nih udah 2 bulan Bun Ai pindah ke rumah yang baru, itu baru kepake sekitar 5 deh. Dan itu dicucinya bener-bener gampang teman-teman. Nah ini langsung aja Bun Ai mau cuci bawang bombaynya dulu, sambil kita ngobrol sama si nomor 2. Karena emang Bun Ai selalu sharing nomor 2 ini, dia bicaranya tuh masih milih-milih mau sama siapa. Jadi PR banget buat Bun Ai untuk memancing minat bicaranya dia dan lebih bisa untuk komunikasi sama siapapun. Nah tapi balik lagi, Bun Ai selalu bilang bahwa mendidik anak secara alam bawah sadar itu kadang-kadang jauh lebih cepat ketimbang waktu secara sadar. Maksudnya tuh bukan dalam kondisi pingsan ya, tapi kayak gini nih, sambil masak, sambil ngobrol, kadang sambil nyuci, sambil main, itu akan jauh lebih cepat. Nah untuk hari ini Bun Ai mau sharing tentang 4 kepribadian anak yang mudah-mudahan bisa membantu bunda-bunda di rumah untuk lebih mengetahui nih, kira-kira cocoknya kita pakai cara yang mana nih untuk anak pertama, kedua, dan ketiga. Nah sekali lagi ini yang Bun Ai sharing berdasarkan seorang ibu rumah tangga yang sedang belajar, bukan seorang pakar. Jadi teman-teman yang mau nambahin boleh banget tambahin di kolom komentar. Nah kalau kepribadian sendiri berdasarkan psikolog itu ada 4, dimana udah sering banget kita dengar, yaitu adalah melankolis, sanguinis, pragmatis, dan juga koleris. Kamu kenapa kalau di sekolah diem? Ya kerjaan kamu jangan kayak gitu dong sayang aku. Jangan janji aja. Dengar Abina ya, dengar ya nak. Hei, dengar gak Bunda mau ngomong nih? Laki-laki itu yang dipegang omongannya, janjinya. Kalau perempuan yang dipegang kesetiaannya, nurutnya. Nah, kalau Bima ngomong sama Bunda itu harus ditepatin janjinya. Paham gak
nggak sayang? Kalau nggak Bunda akan kecewa. Apakah Bima mau Bunda kecewa? Tidak. Berjanji menjadi anak yang pintar. Besok ngomong ya di sekolah. Hebat. Nah, jadi kalau anak nomor 2, karena memang kepribadian dia itu lebih cenderung melankolis, jarang banget digodain. Kalau digodain malah bikin nangis. Tapi kalau anak pertama, itu kadang-kadang juga malah terbalik, Bunda suka godain. Yuk kita balik lagi ya. Jadi kalau misalnya menurut psikologi, itu kepribadian anak dibagi menjadi 4. Tapi kalau MBTI itu dibagi menjadi 16. Bedanya apa? Kalau psikologi itu kayak lebih ngeliat dari gerak-gerik anak, sifat anak. Tapi kalau MBTI itu biasanya berdasarkan serangkaian pertanyaan teman-teman yang dilontarkan sama anak, sehingga nanti muncul nih kira-kira anak ini kepribadiannya apa, kayak gitu ya. Oke, kita langsung kenalan nih sama tipe yang pertama, yaitu adalah tipe melankolis. Biasanya anak-anak yang kayak gini tuh lebih tenang, pendiam, terus juga pemikir, perfeksionis, dan tidak suka diganggu. Jadi nggak suka digodain. Ya ini anak pertama Bun, nggak senang dia kalau misalnya cuma dibercandain, hatinya tuh langsung kayak baperan bahasanya. Sebenarnya sih seluruh kepribadian tuh ada di dalam diri kita ya teman-teman. Cuma pasti ada yang jauh-jauh lebih dominan. Nah sekali lagi apa yang mau sharing adalah berdasarkan ibu rumah tangga yang sedang belajar. Jadi bukan berdasarkan seorang pakar. Makanya teman-teman boleh banget ayo kita belajar sama-sama. Kita tambah-tambahin aja ya di kolom komentar. Nah ini udah ditumis bawang bombay, Bunda masukin sosis, terus masukin si bumbu spaghettinya yang instan. Bunda beli merek La Fonte juga apa ya kalau nggak salah. Nah ini harganya 15.000, lumayan. Nah ini langsung aja Bun kocokin sebanyak 3 kali sesuai sunnah. Pokoknya ngocokin santan kara 3 kali, ngocokin sisa-sisa kayak gini 3 kali, ngerasa lebih bersih aja dan lebih nggak ada sisa-sisa. Nah ini Bun tambahin saus tomat, terus langsung aja seasoning, tinggal tambahin gula sama kaldu, udah. Nah kalau Bunda pribadi nggak nambahin garam ya teman-teman, soalnya anak-anak biasanya suka ditambahin keju kan, jadi nanti udah asin ngepas pas dimakan. Udah gini aja, tabarakallah, meskipun ya lagi ngerasain kurang enak badannya karena sariawan, karena haid hari pertama, tapi anak-anak dimasakin kayak gini pasti suka ya kan. Kalau Bima nanti makannya pakai mayo sama kecap, Agni juga sama, jadi pastinya bumbunya ini kan banyak banget, nanti sisanya bakal Bunda olah untuk lauk besok. Nah ini untuk spagettinya Bunda pindahin aja ke wadah. Oke, kita sambil lanjut mengenal tipe yang kedua nih terhadap anak, yaitu adalah anak sanguinis. Nah, kalau tipe sanguinis tuh malah dia ramah, energik, ceria, suka bicara. Kebalikan banget sama si melankolis. Dia juga tipe memiliki kemampuan sosial yang tinggi, jadi gampang berinteraksi. Nah, justru PR kita sebagai ibu adalah mengatur dia untuk lebih mengendalikan emosinya. Karena biasanya kalau nggak suka, dia bakal ngomong nggak suka. Kalau dia ngelihat kekurangan orang lain, dia bakalan ngomong juga tuh kekurangan orang lain di depan muka orang tersebut. Jadi kadang-kadang kitanya yang malu ya teman-teman. Ada nggak yang sama tuh, pernah ngerasain anaknya tuh asal aja ngomong, mama kok dia nggak tinggi, mama kok dia gendut, misalnya kayak gitu ya. Nah tipe-tipe sanguinis biasanya tuh lebih mudah untuk mengungkapkan rasanya. Jadi kita PR sebagai ibu untuk mengendalikan emosinya dia. Lanjut kita masuk langsung aja ke tipe ketiga sambil teman-teman ngelihat Bun Ai bebenah ya. Nah tipe yang ketiga ini adalah kepribadian pragmatis. Nah, anak-anak yang kepribadiannya pragmatis tuh sebenarnya pemalu, tapi mereka tuh sebenarnya pendengar yang baik. Cuma mereka memiliki ciri-ciri konsisten, tenang, penuh perhatian, juga nggak tergesa-gesa. Tapi ya itu, kadang-kadang kekurangannya dari pragmatis ini, anaknya tuh kayak acuh, nggak terlalu peka sama lingkungan, nggak terlalu peka sama keadaan. Dan tipe anak pragmatis adalah sering banget nunda pekerjaan. Jadi nanti-nanti gampang slow, nggak panikan. Mungkin kalau orang-orang yang kepribadiannya sanguinis, anak-anak kepribadian sanguinis kayak belum ngerjain PR tuh dia panik. Tapi kalau orang-orang yang pragmatis mah santai. Kalau belum expired date-nya tuh PR belum dikerjain. Jadi PR-nya ibu untuk lebih membuat anak ini itu lebih terarah jadwalnya.
Dan anak-anak yang berkepribadian pragmatis itu kalau cerita, mohon maaf, cenderung konsisten. Jadi kadang-kadang membosankan. Nggak cuma anak-anak sih, misalnya orang dewasa yang punya kepribadian pragmatis juga cenderung kalau bercerita itu konsisten. Jadi nggak ada intonasi. Jadi kalau dengerin dia tuh kayak boring, bosen gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih kepribadian anak kita tuh apa sih, terus apa yang harus ditingkatkan. Karena balik lagi, seluruh anak itu unik, jadi sebenarnya tergantung cara pandang kita. Oke, sambil ngelihat Bun Ai lanjut cuci piring, ada artis dulu tampil, ya kan? Si Maria Mercedes bukan nih? Bukan ya, ini Agni Nirwasita. Jadi jujur ya, salah satu mood booster Bun Ai untuk mau bebenah gitu, meskipun lagi mager, terus mau beberes, itu sambil dengerin musik sholawatan. Nah ini Agni lagi joget-joget, musiknya harus di mute, kalau nggak nanti kena copyright Bun Ai ya. Tuh dia joget-joget tuh teman-teman. Ya udah Bun Ai ikut joget-joget juga ya. Oke, terakhir ya Bun Ai info untuk kepribadian anak, baru nanti kita sapa-sapa. Oke, tipe yang keempat itu adalah koleris, di mana anak-anak dengan kepribadian koleris itu memiliki karakter yang tegas, bertindaknya cepat, serta menyukai banget tantangan. Jadi benar-benar suka kompetitif. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bisa, dia nggak bisa, wah panik. Nah ini tipe anak keempat Bun Ai koleris. Jadi anak kedua melankolis. Anak yang pertama Agni, ini kayaknya belum kelihatan, tapi Bun Ai udah ngeliat, kayaknya lebih ke koleris ya si Agni ini. Nah balik lagi, sisi negatifnya anak koleris tuh ceroboh, ya kan, bener ya bahasanya tuh. Terus kalau kerjain sesuatu gampang panik, nggak sabaran. Tapi dia itu punya kelebihan, itu penyayang luar biasa, pelindung luar biasa, dan dia tuh bisa secara spontan menolong orang lain, secara spontan dia membela orang lain yang menurut dia benar. Tapi memang yang harus kita kontrol adalah paniknya dia ini, karena balik lagi, orang-orang yang berkepribadian, khususnya anak-anak koleris, itu akan ngerjain sesuatu yang penting cepet kelar. Dia nggak terlalu teliti, dia nggak peduli terlalu estetik bahasanya kita ya. Pokoknya gimana caranya tuh cepet kelar. Nah itu deh 4 tipe standar kepribadian ya anak-anak yang bisa kita coba kenali dari anak kita sendiri. Kalau teman-teman mau ikutan tesnya juga bisa, silakan datang ke psikolog-psikolog terdekat. Tapi kalau punya pribadi sih memang lebih melihat dari gestur anak, terus cara anak itu menyikapi sesuatu, cara anak mengerjakan sesuatu, itu biasanya Bunda nilainya dari situ aja. Ya balik lagi ala-ala ibu rumah tangga teman-teman. Nah ini tabarakallah, spaghetti udah mateng, meja masih berantakan. Bunda suruh aja langsung anak-anak untuk beresin meja kalau mau makan bareng-bareng. Dan ini alhamdulillah anak-anak suka ya teman-teman. Oke, jadi sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih yang selalu hadir di channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe. Yang punya channel silahkan tinggalkan komentar supaya Bun Ai bisa bersilaturahim kembali. Dan bagi kamu yang senantiasa mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang sama. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah bagi teman-teman yang selalu ngedengerin kok di keluarga Bun Ai sama Sketsa Bunda kayaknya dubbingnya agak beda, karena emang handphone yang dipakai di Sketsa Bunda ini lumayan jadul ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau dubbing Bun Ai agak sedikit harus naik tone suaranya supaya bisa terekam dengan baik. Tapi it's okay, mudah-mudahan teman-teman selalu berfokus dengan apa yang mau Bun Ai sharing ya. Oke, jadi itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Teman-teman yang mau dibikinin tips apa, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Sehat terus, happy terus, belajar terus, karena ibu bukan saja bertambah usia, harus juga bertambah nih untuk pengetahuannya supaya nggak stres menghadapi anak dalam setiap fase perubahan pertumbuhannya. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.